Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah, semoga kebahagiaan, keberkahan dan keberlimpahan bersama kita semua. Dalam kehidupan tidak semua harapan dan cita-cita kita terkabul dan tercapai. Kadangkala banyak hal dalam kehidupan kita ini yang tidak sesuai dengan harapan kita. Maka diperlukan kesabaran. Dan alangkah beruntungnya orang yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesabaran di dalam menghadapi tantangan, rintangan atau hal-hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Teman-teman, kalau kita bersama dengan wali kota atau orang-orang yang punya pengaruh atau orang-orang yang dihormatin, maka betapa enak dan beruntungnya kita kalau kita bersama dengan wali kota. Apalagi bersama dengan gubernur yang kekuasaannya lebih besar, apalagi dengan presiden. Ini orang yang sabar tidak hanya bersama dengan wali kota, gubernur atau presiden, tapi bersama dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta alam semesta, Tuhan yang maha segalanya. Jadi alangkah beruntungnya orang-orang yang sabar dalam menghadapi banyak hal karena orang ini bersama dengan Allah. Orang yang sabar itu tidak hanya bersama dengan Allah, tetapi orang yang sabar itu juga dibersamain dengan malaikat. Ada suatu kisah sahabat mulia Abu Bakar. Suatu saat beliau itu dicaci, dimaki, dimarahin oleh orang itu. Tapi beliau diam aja. Walaupun dicaci, walaupun dimaki, beliau diam. Dan kebetulan di situ ada beliau Rasulullah. Dan Rasulullah tersenyum melihat Abu Bakar itu dicaci, dimaki. Satu saat beliau Abu Bakar ingin membalas orang yang mencaci, orang yang menghinanya. Ketika beliau ingin membalas itu, maka Rasulullah pergi. Melihat Rasulullah pergi itu, maka Abu Bakar tidak jadi marah, maka kemudian mengejar beliau Rasulullah. Kemudian sahabat Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, saya tadi ketika dicaci, dimaki, dimarahin oleh orang, saya melihat jenengan tersenyum. Tetapi ketika saya ini mau membalas, jenengan kok pergi ya Rasul? Mengapa?" Kemudian beliau Rasulullah menjelaskan, "Hai Abu Bakar, ketika jenengan tadi itu dicaci, dimaki, maka jenengan diam, saya melihat banyak malaikat yang mengkerumunimu, banyak malaikat yang datang bersamamu. Tapi ketika engkau mau membalas, maka malaikat pergi. Ketika malaikat itu pergi, saya pun juga pergi." Jadi Abu Bakar memahami bahwa ketika orang dicaci, kemudian orang tidak membalas, maka malaikat bersamanya. Tetapi ketika beliau mau membalas, maka malaikat itu pergi sehingga Rasulullah juga pergi. Teman-teman, jadi orang yang sabar itu sungguhnya tidak hanya bersama dengan Allah, tetapi juga bersama dengan malaikat. Alangkah beruntungnya orang-orang yang sabar itu. Para ulama itu membagi sabar menjadi 3. Yang pertama, sabar menghadapi musibah. Sabar ketika diuji masalah ekonomi, masalah keluarga, masalah kesehatan, sabar menghadapi musibah.
Yang kedua itu orang yang sabar dalam taat menjalankan perintah Allah. Menjalankan perintah Allah itu tidak mudah karena banyak tantangan dan rintangan yang harus dilalui, sehingga diperlukan kesungguhan dan kesabaran. Orang-orang yang sabar di dalam menjalankan perintah Allah itu beruntung. Dan yang ketiga, orang yang sabar ketika meninggalkan maksiat. Terkadang dalam lingkungan kita banyak hal-hal maksiat yang ada, apalagi dengan kemajuan teknologi seperti sekarang, kemaksiatan ada di mana-mana. Orang yang sabar meninggalkan maksiat, orang yang menahan dirinya tidak larut dalam kemaksiatan, juga itu adalah orang-orang yang sabar. Sekali lagi teman-teman, mari kita belajar untuk sabar menghadapi apapun yang kita alamin. Karena orang yang sabar itu bersama dengan Allah. Orang yang sabar itu dibersamain dengan malaikat, dan orang yang sabar itu dibalas oleh Allah yang tiada hitungannya. Semoga kita dikarunia oleh Allah kesabaran. Semoga kita dikarunia Allah tawakal menghadapi apapun yang terjadi pada kita. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.